kalau menurut kepercayaan saya, Tuhan tidak melihat apa bentuk Anda, itu kan tertulis juga, apa bentuk Anda, siapapun Anda, tapi ketika Anda memberi diri seutuhnya untuk Tuhan, apa boleh buat. Kini datang lagi, singgah dalam dua hati yang mungkin mau jadi satu. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Sevi Belang hadir kembali di podcast Kipas Kisah Inspirasi miliknya Komsos Keuskupan Larantuka. Seperti biasa, Kisah Inspirasi menghadirkan figur-figur yang luar biasa yang memiliki cerita-cerita panjang yang tentunya akan dibagikan untuk Anda yang menyaksikan tayangan ini dan bisa menginspirasi Anda. Di sebelah saya ini saya jadi malu sendiri kayaknya. Rambutnya terurai, hidungnya mancung, gitu ya. Kayaknya antara saya dan dia terawat dan tidak terawatnya nampak ya. Oke. Nama lengkap tamu saya ini sendiri yang memperkenalkan dulu kali ya. Hai, aku Echa. Nama lengkap Sapaan dari keseharian. Masyarakat keseharian, nama lengkap sesuai KTP tentunya ya. Carolus Kawerwin. Oke. Aku asli Larantuka. Oke. Jadi panggilannya Echa. Ya. Echa ini punya salon, usaha salon kecantikan, terus aktif di gereja, dirigen juga biasa. Iya. Oke. Beliau ini penyanyi. Sekarang saya lihat sudah punya satu lagu video klip bagus gitu ya. Oke. Nah, kenapa Echa ini sekarang sudah transpuan ya, sudah membuka dirinya, kemudian dia transpuan. Bagaimana cerita panjangnya dari seorang Echa yang saat ini ada dengan saya, bagaimana penerimaan keluarga, bagaimana tetangga, sanak saudara, bagaimana lingkungannya, kemudian bagaimana dia menjalani hidupnya akan dibagikan untuk kita di Kipas Kisah Inspirasi. Oke. Echa, ini memang Echa dari kecil sudah sisi feminimnya jauh lebih kuat, lebih tinggi atau bagaimana? Dari kecil sih sisi feminimnya udah ada, cuman yang udah strongnya itu ketika beranjak SMA kali ya. Oke, jadi dari kecil memang sudah nampak sisi feminim itu yang jauh, yang makin kuat ketika SMA. Iya. Oke. Dari kecil sampai dengan SMA, bagaimana lingkungan, sanak saudara, keluarga melihat sisi feminim yang jauh lebih kuat dari maskulinnya? Yaitu pasti kita mengenal tentang proses hidup ya tentunya. Dari kecil dulu sisi feminim itu memang udah ada, tapi sempat juga tuh dari kakak, dari saudara, kamu harus seperti ini, kamu harus gini, kamu itu laki, kata kasarnya kamu itu laki, kamu harus seperti ini. Cuman kan bertolak belakang dengan apa yang ada pada diri kan. Jadi waktu itu saya berproses juga. Tapi pergaulannya tetap sama cewek dulu. Nyaman banget kalau bergaulnya dengan cewek. Kalau sama cewek, maaf ya Kak, begini rasanya nyaman. Kalau sama cowok rasanya aku cewek, dia cowok, jadi aku nggak bisa gitu. Nah begitu. Jadi dari kecil sih keluarga menerima, cuman kan kata orang masih bisa dibentukin kok gitu. Tapi ya gimana, itu kan bertolak belakang dengan pribadi. Jadi membuka diri itu ketika di SMA, waktu itu juga ada bukan penolakan sih, tapi dari keluarga masih belum siap gitu. Kamu harus seperti ini karena keluarga punya tujuan yang memang saya harus seperti ini ke depannya begitu. Akhirnya konsisten dengan ya ini saya ya dari dalam. Oke. Setelah lulus SMA, saya SMA nggak lulus. Saya tidak menyelesaikan sampai ke sana. Sampai habisnya saya keluarnya kelas 1 SMA atau 2 kelas 2 ya. Oke. Iya. Terus tapi waktu SMA saya sudah memulai pergaulan dengan teman-teman komunitas yang sekarang saya bergabung begitu. Jadi saya saya melihat
kayaknya ini kehidupan saya deh. Saya menemukan bahwa diri saya itu ada di situ. Jadi itu membuat saya merasa bahwa saya nyaman. Gitu. Jadi saya keluar dari SMA juga karena Mengalami pembulian atau pembulian sih enggak, tapi saya merasa bahwa diskriminasi itu ada. Saya tidak nyaman karena saya tidak punya ruang di situ. Dalam ruang dalam arti bukan menerima pelajaran, tapi kemana sih saya harus membawa diri saya ini gitu. Sedangkan di situ kan ada cowok, cewek, terus saya gitu. Oke. Ya, Itu akhirnya membuat Echa memutuskan saya untuk membuat keputusan bahwa ya udah saya out. jadi tidak selesai ya SMA-nya. selesai Kemudian sampai bergabung SMA. dengan teman-teman komunitas Iya. yang ada di Larantuka. Larantuka. Itu ketika gabung kan biasanya rame itu ya kalau kumpul di rumah atau punya tempat komunitas sendiri. Kita dulu, kita sekarang setiap hari Rabu kita ada doa bersama. Ada arisan juga, arisan kecil-kecil lah, arisan kita, arisan komunitas. Terus kita juga setiap tahunnya itu kita punya program kerja gitu, program kerja. Jadi setiap hari Rabu itu kita selalu membicarakan itu. Kita bansos juga dari dana pribadinya komunitas, kan kita punya iuran juga di situ. Gitu. Jadi dari lulus SMA sampai dengan sekarang punya usaha salon itu memang dari awal selesai kemudian memutuskan punya usaha salon atau bagaimana sampai belum. Dari SMA, saya keluar dari SMA, proses hidup yang sangat panjang sekali. Saya bekerja di, yang pertama saya kerja di salonnya kebetulan keluarga juga, yaitu senior saya di Nada. Pasti orang pasti kenal di Nada ya, di Nada Salon, dia kan salon senior dari dulu. Aku kerjanya di situ dulu, berkembang. Kayaknya aku udah bisa nih gitu. Tapi aku salon jalan dulu. Proses hidupnya itu sangatlah panjang. Jadi sampai ke titik inilah saya bisa berproses, bisa mendirikan salon sendiri. Itu berjalannya kalau hitung sekarang udah 4 tahunan gitu. Tetap eksis. Iya, tetap eksis. Karena makeup pengantinnya juga. Badai. Numpang promosi. Oh iya, tidak apa-apa dong. Di sini kami bebas ngomong. Sempat ikut konteks atau perlombaan gitu, audisi gitu ya? Ikut konteks waria juga, tapi waktu itu aku runner up. Akhirnya kemudian itu membangun jejaring dengan teman-teman komunitas di luar dia. Di luar sana. Jadi ya nyaman aja gitu. Kita bisa berkenalan dengan teman-teman komunitas. Dulu sih berpikir bahwa sendiri saya gimana sih mau membuka diri, takut gitu. Tapi ketika itu bukan cuma sekedar konteks aja gitu. Pasti banyak orang yang akan berpikir bahwa mereka ngapain sih bikin konteks waria kayak gitu. Ya, tapi kalau menurut saya menemukan diri saya di dalam komunitas itu, di dalam konteks itu saya berkenalan, bertemu dengan teman-teman DAR. Itu kan pemilihan Ratu Waria, Flores dan Lembata. Jadi semua orang berkumpul di situ, semua transpuan gitu. Jadi saya merasa wow, ternyata kita banyak juga gitu. Itu berarti mereka juga punya cerita-cerita yang beragam ya. Tapi rata-rata transpuan itu atau punya usaha yang menghidupkan keluarga, tulang punggung keluarga. Banyak sih yang ceritanya seperti itu. Echa sendiri? Saya merasa seperti itu juga sih kalau dibilang. Saya dari 5 bersaudara, saya anak bungsu. Bungsu biasanya kan manja ya. Bungsu biasanya manja. Jadi sampai sekarang kadang-kadang saya merasa nggak adil juga. Kenapa sih saya harus dibebanin gitu. Tapi saya bersyukur bahwa dulu saya bungsu, saya disayangi, saya diperhatikan oleh kakak saya. Tapi sekarang semua kakak saya sudah berumah tangga, sudah keluar dari rumah, mereka udah hidup masing-masing. Gimana dong sekarang? Ya udah. Jadi saya bersyukur bahwa di dalam diri saya yang seperti ini, saya dibutuhkan dalam keluarga. Dan saya menjadi tulang punggung keluarga itu, menurut saya pengakuan terbesar untuk keberadaan saya itu ketika keluarga menerima saya sudah merasa kuat untuk ke publik. Akhirnya sekarang dengan percaya diri menyatakan bahwa Echa adalah seorang transpuan dengan dukungan dari keluarga, semakin meyakin. Terus kemarin kan sempat tuh saya ada ikut kegiatan itu leadership akademi, itu pelatihan kepemimpinan, leadership kepemimpinan ya dunia. Itu untuk
LGBT se-Indonesia Oke. Timur. Oke. Saya dari NTT, kita ada perwakilan dari NTT itu dari Maumere, dengan larang tuka saya itu kita mewakili transpuan, terus dari Kupang sama Kupang 2 orang itu mereka yang satunya lesbian, terus yang satunya lagi homoseksual. Oke. Jadi saya udah ini kali bulan September di Bali itu kita penerimaan sertifikatnya itu kegiatan akhirnya di Bali itu sejenis kayak kita kuliah gitu. Kuliah Waktu umum, itu ya. saya kan tahu bahwa saya cuman sampai SMA juga nggak habis kan waktu pertama kali kegiatan itu diselenggarakan di Maumere. Saya dipercayakan, udah kamu ikut aja, semuanya itu ada yang sarjana. Saya merasa langsung insecure karena saya nggak sampai SMA-nya nggak sampai habis, cuman palingan ijazahnya SMP, bisa apa gitu. Tapi di situ kita tidak dibeda-bedakan kan, kita semua datang, kita berproses, kita belajar. Kita belajar banyak, Bo. Jadi dari hukum, kita belajar tentang hak asasi manusia, tentang SOGI SC atau keberagaman gender. Jadi yang memperkuat saya bahwa mungkin pandangan masyarakat itu tentang kalau mau di sini sih orang lebih melihat bahwa kata kasarnya sih seperti itu. Tapi kalau sebenarnya kalau mereka lebih mengerti tentang keberagaman gender atau SOGI SC, mereka akan mengerti loh, ternyata seperti ini mereka gitu. Akhirnya berani membuka diri, kemudian sekarang merasa tidak sendiri begitu ya. Tapi Echa sekarang juga jadi penyanyi, Echa ya. Iya. Suaranya Echa ini bagus ya. Kita kasih tantangan sedikit boleh tidak ya? Boleh ya. Karena Echa sudah punya satu lagu, kemudian itu duetnya sama laki-laki. Iya, sama cowok. Kita minta Echa nyanyi dulu, habis itu Echa kita mau tanya karena banyak komen di dalam postingan itu. Nah, bagaimana seorang Echa menjawab komen? Oke. Ya. Kayak lagu itu bisa dinyanyikan, diciptakan oleh siapa? Aduh, gila, lupa kemarin. Saking viralnya. Enggak, waktu itu kan saya ditelepon sama produsernya, katanya kamu nggak usah baca ya komen-komennya, mereka takut nanti saya minder, putus asa, menjadi malu. Karena orang menilai bahwa kita lu seperti itu gitu kan, tapi saya ya udah nggak apa-apa. Kan namanya aja kita mau diorbitkan kan, kita mau jadi kalau artis sih nggak terlalu kesananya ya, kita mau dikenal, jadi ya udah netizen pasti ada ya, terima aja asumsi yang mereka. Ini penyanyinya lupa penciptanya. Iya. Teman duetnya lupa tidak? Enggak. Oh iya. Aduh Tuhan. Biasa kalau perempuan ngelumpi gitu ya. Gitu. Bocor. Silahkan. Lagunya referen aja ya. Langsung nih. Pikir lupa. Lupa referen yo. Langsung dong. Asmara kini datang lagi, singgah dalam dua hati yang mungkin mau jadi satu. Keren kan suaranya. Lagu ini berjudul? Lagu itu berjudul Asmara. Jadi saya dikontak oleh produser, kamu mau nyanyiin lagu apa? Ya saya cerita, gini-gini saya punya asmara, Bo. Oh iya dong, itu nanti juga akan kita kupas kalau mau saya korek gitu. Tapi kalau sudah kasih sinyal, saya pasti kita mau. Kita masih harus beradaptasi ya dengan lingkungan di sini. Oke. Tapi soal komen-komen video klipnya itu kan ada yang saya sempat nonton, terus saya lihat komennya. Ada yang lain lagi kah? Kan gitu. Setiap ada model lain lagi, setiap ada penyanyi lain lagi nih. Kan gitu. Oke. Bagaimana seorang Echa tetap tegar berdiri sampai dengan hari ini di hadapan Anda dan saya menjawab semua chat itu? Apakah tutup telinga tutup mata gitu ya? Aku akan menjawabnya. Oke, silakan. Jadi menurut saya banggalah pada diri saya karena yang saya beri adalah energi positif saya saya beri kepada publik. Dan kalau menurut saya yang sebagai seorang yang sekarang udah, Echa itu seorang penyanyi begitu. Echa tuh penyanyi dia tuh gitu. Jadi seni itu nggak memandang siapapun. Bagi siapa saja yang mentransfer dan menciptakan, memberikan seni dan penikmat seni itu merasa bahwa terhibur kita. Ya, apa boleh buat kan gitu.
Ya. Jadi saya percaya sampai dengan detik ini bahwa yang terjadi pada diri saya itu, saya selalu memberikan yang entah menurut orang itu nggak baik, tapi menurut saya ini baik dari saya. Nggak mungkin dong dalam artinya ya dia harus memberikan sisi negatif gitu. Berarti kita tidak akan diterima. Tapi menurut saya yang di sekarang ini kan kejadian yang berbau negatif kan banyak. Jadi kalau saya menciptakan sesuatu hal positif, seni lagi, bernyanyi lagi, ya udah saya lakuin. Gitu. Tapi saya pikir ada yang terima, tapi ada juga yang itu wajar ya, untuk pro kontra itu wajar. Karena kalau menurut saya sih, saya tidak di sini setiap pendapat dari siapapun, saya tidak punya hak untuk membenarkan dan mempersalahkan tentang pendapat, karena masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau kita harus, ini pesan untuk kita semua juga, kalau kita mau hidup di dunia ini, kita harus berani menerima apapun pendapat dari luar gitu. Kita harus siap akan itu. Itu merupakan suatu hukum hidup ya. Tapi juga tidak usah dibalas komennya ya. Chat-chatnya juga tidak perlu dilayani. Pusing karena kita harus bangun, harus kerja lagi, harus menafkahi keluarga lagi, banyak keponakannya dari belakang, cu ini dong ya udah. Jadi kalau mau ingat untuk apa sih? Nggak buang-buang waktu. Gitu. Betul. Ini super ya. Maksudnya untuk ukuran Larantuka sekecil ini, orang-orang ada istilah kentut diweri, kentutnya di satu daerah di lebaran terdengar. Jadi kalau seandainya saya membuat ini kemudian saya fokus dengan hal ini, saya tidak akan berkembang pastinya ya. Gitu, energi saya habis. Harusnya saya pakai buat hal-hal lain. Tadi kan Eca bilang ini pernah asmara ya. Normal dong ya kan, kita memiliki rasa ketertarikan. Karena itu kan tercipta. Kan di sini kita punya cinta monyet ketika SMP, SMA. Tapi kan Kak Selvi kan bentar lagi udah mau married. Loh, jangan dibuka di sini. Aduh. Jangan buka di sini, itu rahasia kita. Iya. Tapi kan tadi sendiri Eca bilang gini, aku juga punya asmara loh Kak Selvi. Kan ini kan juga menginspirasi bahwa transpuan pun manusia, Tuhan mengaruniakan dia rasa yang sama seperti yang kita lain rasakan, kayak gitu. Mengalami asmara, jatuh cinta, menyukai sesama jenis atau lawan jenis, itu kan kita perlu tahu bahwa Tuhan mengaruniakan. Ini kita bicara, saya tidak ada yang salah. Tuhan kasih saya rasa yang saya juga punya hak untuk merasakan hal yang orang lain rasakan, yaitu ya rasa cinta, rasa asmara, rasa rindu, marah, dan rasa emosional yang lain. Pernah mengalami jatuh cinta? Pernah. Dulu pernah mengalami jatuh cinta. Ketika masih putih biru, putih abu-abu, atau sudah lepas dari putih abu-abu? Lepas dari putih abu-abu. Tapi pertama kita kenalannya lewat sosial media. Terus saya datar aja responnya. Tapi pasangan itu dia merasa nyaman. Mohon maaf, ini yang di sebelahnya? Cowok. Gitu, dia merasa nyaman dan kita menjalin hubungan mau sampai 3 tahunan. Itu masih jarak jauh. Sosial media saja atau sempat ketemu? Proses sosial medianya sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Terus habis itu kita ketemuan, kita cerita. Kalau aku sih salah satu orangnya, aku nggak mau kalau kenal terus langsung gitu enggak. Aku harus mencoba dulu karena kita hidup di daerah yang seperti ini kan, kita harus pintar-pintar juga kan. Penilaian orang terhadap kita, jadi kita harus step by step gitu. Jadi kita sampai berapa tahun? Mau 3 tahunan, Lama ya, itu lama 3 tahunan. Ketemuannya itu bisa dihitung, 3 tahunan itu mungkin sekitar 10 kali ketemu, karena dia privasi lah, dia jauh di sana gitu. Jadi LDR, jadi ketemunya LDR ketemuan gitu. Jadi begitu, seperti itu. Terus habis itu di perjalanan aku sendiri yang mutusin. Pas momen-momen ini loh, tahu nggak? Pas momen-momen ini di Rabu Abu kemarin gitu. Rabu Trewa, aku mutusin. Ya udah, kita bubar. Udah selesai. Ya, selesai. Bahasa yang pernah ada. Iya. Terus aktif di gereja. Ini bagaimana penerimaan atau dari gereja sendiri, mungkin ada
ayo Eca, kamu harus menentukan kamu bagaimana, atau pernah dikasih saran, dikasih jalan untuk memutuskan harus memilih salah satu, feminim atau maskulin gitu, atau kembali ke jalurmu? Kalau saya bersyukur sih hidup di Larantuka khusus ya. Tapi saya juga tidak mempersalahkan untuk teman-teman di luar sana ya. Tapi saya bersyukur sekali untuk hidup di Larantuka karena di sini gereja menerima keberadaan itu. Karena saya mungkin Kak Silvi kemarin pernah lihat ya yang viral-viral lagi di Regen gitu, terus dibagikan di medsos. Di situ toko-toko agama survive sih dengan saya karena menurut mereka saya mempersembahkan diri untuk Tuhan. Ya. Kalau menurut kepercayaan saya, Tuhan tidak melihat apa bentuk Anda, itu kan tertulis juga apa bentuk Anda, siapapun Anda, tapi ketika Anda memberi diri seutuhnya untuk Tuhan, apa boleh buat seperti itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat siapa Anda punya label apa gitu. Tapi ketika Anda bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada hidup Anda, ketika Anda mengembangkan talenta dan mempersembahkan itu untuk Tuhan, sudah disitulah rasa bersyukur yang luar biasa bagi saya gitu. Dan gereja juga menerima itu. Bahkan di Regen ya. Makanya kemarin waktu itu kan pas jatuhnya pas tanggal kegiatan di Kupang, pastor paroki pembina OMK ini Romo Odel, dia sampai bilang aduh gimana nih gitu-gitu, aduh gimana, mereka kecewa, mereka merasa mereka nggak bisa tanpa saya, tapi saya berusaha untuk mencari pengganti. Saya cuma bilang bahwa ini kegiatan saya itu tidak bisa tinggalkan, ini berguna juga untuk saya dan teman-teman komunitas begitu, jadi saya harus pergi. Mereka dukung, sampai di sana juga toko agama Romo Odel dia chat juga, semangat, kami doain dari sini. Jadi saya merasa bahwa ada dukungan. Saya bangga untuk hidup di Larantuka, khususnya di paroki San Juan Wabao ini tentunya karena mereka sangat menerima keadaan saya. Wow, ini cerita yang sebenarnya yang sangat dalam dan tidak dalam sekali, dan saya pikir tidak semua orang akan berani membuka diri, gitu ya. Tapi saya senang karena Eca, saya berpikir akan menginspirasi orang-orang di luar sana. Ayolah buka dirimu apa adanya dirimu, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi bunglon yang cepat sekali berganti warna, gitu, adaptasi gitu. Kita harus jadi ini, tapi betul. Bosan juga kan mau sampai kapan kita seperti itu. Lelah sih sebenarnya ya. Tapi Eca ini punya salon ini terkenal nih. Ini mau tanya dulu, Eca dengan penghasilan di salon. Oh tidak, saya tidak tanya penghasilan. Tadi kalau kita kupas-kupas tamu yang sebelumnya, saya yakin lah untuk Eca juga pasti inilah ya. Eca menerima awalnya kan dari rumah ke rumah, sekarang sudah punya salon menetap ya, permanen di rumah sendiri gitu. Eca ini terkenal dengan riasan pengantin yang sangat natural gitu, yang saya pikir agak berbeda dengan make up yang lain ya gitu, untuk orang-orang yang melakukan make up. Kenapa kemudian memilih natural, kemudian ini agak sedikit lebih privasi ke dalam usahanya? Kalau dulu sih make upnya tidak senatural itu, cuma saya ikut ambil lagi kursus di Kupang. Waktu itu saya dibimbing oleh teman udah seperti saudara, udah seperti kakak sendiri, itu Samantha Karen. Dia adalah salah satu mua terhits juga di kota Karang di Kupang. Dan tahu nggak, dia seorang transpuan senior yang menginspirasi juga di sana. Dia make up juga, di modeling juga. Jadi kalau untuk di kota Karang dia punya nama juga. Jadi saya belajar di sosok kakak saya itu Samantha Karen. Jadi oh iya ternyata kalau make up itu seperti ini katanya. Yang natural, yang soft itu lebih bagus gitu. Apalagi untuk kita Indonesia Timur kan, nggak mungkin kita harus menor dengan skin warna kita yang warnanya sawo matang, yang coklat. Itu make upnya nggak usah terlalu nggak usah terlalu menor, nanti kelihatan kita tambah gimana ya, tambah apa ya, norak gitu kelihatannya. Jadi itu sudah, Eca ini sudah terkenal, memang sudah terkenal kemudian dengan Eca natural. Kalau make up Eca natural, sudah brand itu sudah dibangun. Oh tahu dong, kita kan pengikut sih. Oke. Kemudian ini sekarang Chan ya,
di lingkungan di tempat Echa bekerja, tempat usahanya Echa itu sudah ada teman-teman lain juga yang transpuan yang ikut di dalam Echa juga ya, saya lihat. Sudah. Aha. Dulu saya punya karyawan transpuan satu, itu orang Adonara. Namanya Bening. Tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri, dia udah berkarya. Gitu. Terus sekarang asisten di salon saya itu semuanya perempuan. Oke. Itu Echa memberi mereka kursus pelatihan atau apapun untuk menjalankan usaha Echa? Saya tahu dulu basicnya dia bisa di salon apa enggak. Terus saya training dulu 1 bulan. Gitu. Tapi tetap digaji, tapi gajinya standar. Ketika kita udah matang nih gitu, ya udah, Anda mulai bekerja normal. Tidak selesai SMA, transpuan, punya usaha salon, menggaji orang ya kan? Coba ya, punya karyawan loh, gini-gini punya karyawan, punya usaha, apalagi sekarang sedang duduk di sini ya otomatis ya yang karyawan staf di ini yang bekerja. Tapi kan kadang-kadang kalau yang datang ke salonnya Echa, kami maunya Echa yang pegang kami, atau kami pengennya tidak mau staf-staf itu karyawannya, kami pengen Echa saja yang menangani kami. Ada beberapa sih begitu. Ada beberapa juga yang memang dulu pernah keseringan sama saya, terus saya turunkan cara kerja saya itu ke karyawan. Kebetulan sepupu saya sendiri yang bekerja di situ, jadi udah nyaman sama sepupu saya gitu. Tapi kalau ada yang memang saya mau Echa, ya udah saya turun selagi saya nggak sibuk gitu. Kan kalau kadang make up harus bangun subuh tuh kan, make up lagi, terus ntar touch lagi untuk resepsinya. Jadi emang harus kita kalau make up kalau mau dapat hasil yang terbaik juga kita harus benar-benar fit gitu. Kita menjaga kondisi tubuh juga. Jadi saya, aduh maaf ya Kak, aku nggak bisa hari ini karena aku harus istirahat, aku ada klien, ada mau make up gitu. Next ya gitu. Tapi kan biasanya begini, orang ketika make up, kenapa tidak panggil perempuan saja yang datang make up kan gitu? Apalagi menangani pengantinnya perempuan atau yang lainnya ditangani perempuan. Kenapa tidak cari salon yang perempuan? Kenapa harus yang transpuan gitu? Pernah dialami Echa tidak? Atau ada bahasa itu keluar? Entah bukan dari, kalau yang memesan kan otomatis dia tahu, tapi kan orang-orang keluarga atau sekitarnya tidak ada yang lain kah? Atau kenapa mesti transpuan? Kenapa tidak perempuan saja yang langsung? Kalau saya sih belum pernah ya ngalamin hal itu. Karena kalau saya contohnya nih Kak Selvi mau nikah nih, saya make up, Kak besok aku mau make up Kakak, itu usahakan Kakak sendiri sama calon Kakak sama asisten yang saya bawa aja di kamar, karena kita butuh konsentrasi juga gitu. Jadi nggak tahu sih yang berkata seperti itu. Ya mungkin netizen yang di luar sana ya kali. Tapi pernah mendapat bahasa-bahasa itu di luar sana atau tidak ya? Enggak. Tidak ya? Yang kebanyakan itu penilaian make upnya. Karena kadang-kadang orang penilaian orang kan berbeda. Contohnya, Kak Selvi nyamannya dengan si A, kalau ini nyamannya dengan saya gitu. Jadi menurut saya sih pandangan orang itu ya terserah, itu penilaian dari mereka kan gitu. Karena kenyamanan orang itu kan pasti berbeda-beda. Kita kembali dulu ke dunia transpuan. Kalau sesama perempuan tuh biasanya ngerumpi, gosip dan lain-lain, kemudian cekcok iya, perang mulut iya, ribut iya. Apa sih yang dibicarakan oleh transpuan kalau kumpul? Gosip tidak ya? Bicara curhat-curhatan tidak ya? Curhatan sambil ngemil mungkin, sambil dengar musik. Aktivitas apa sih yang dilakukan oleh para transpuan kalau kumpul? Kalau kita transpuan sih ya gosip ada ya. Pasti ada. Lengkap. Ajib. Bayangkan sosial media sering mosing-mosing hal yang digosipin kan. Jadi gosip pasti ada tentunya. Manusia ya gosip gitu. Tapi kalau saya sih sering ketemu teman-teman itu di saat hari Rabu atau latihan voli gitu. Tergantung kita. Kalau memang ini kan kita lagi prepare untuk kegiatan pemilihan Ratu Waria Sedaratan Flores Lembata dan Sumba dengan voli juga gitu. Jadi lebih fokusnya ke itu. Kalau hari Rabu kita pertemuan, kita berdoa, berbicara tentang ini kamu make upnya tadi di mana gitu. Oh iya begini, oh make upnya bagus. Jadi lebih ke menilai hasil karya kita. Ya kalau embel-embel dikit-dikit sih pasti ada. Tapi nggak membicarakan kalian-kalian ya. Tapi kalau seandainya sikut menyikut atau dia tuh begini sesama transpuan. Kalau kita perempuan kan kalau
di dalam dunia transpuan ada tidak sih gitu-gitunya? Aku mau menjawab 2, boleh ya Kak? Boleh, 3 pun tidak Ada. apa-apa. Oke. Tapi saya bersyukur karena teman-teman transpuan itu ada beberapa teman saya bilang, oh kamu itu entar nanti diginiin kamu akrab lagi gitu. Tapi bukan dari saya aja, dari mereka, dari teman-teman lain juga. Palingan kita musuhnya 5 menitan, terus 5 menitan hai gitu. Oke, Jadi baik cepat lagi. akrab. Jadi nggak yang sampai dendaman, nggak yang sampai lama, enggak gitu. Kita Oke. cepat akrab. Magic ya kita ya. Luar biasa gitu ya. Iya. Daripada nyimpan dendam, kan teman-teman semua kan punya profesi pekerjaan masing-masing, nggak pusing lah untuk hal gitu. Palingan ntar pertemuan, terus kita tuh kan biasanya kalau orang lagi bilang, oh dorang tuh mulutnya ai cerewet dorang, begitu. Tapi kalau contohnya ntar udah cair. Oke, jadi cepat gitu ya. Iya, cepat. Emang magic iya sih ya. Sesuatu yang sering juga bim salah bim gitu langsung jadi. Apa harapan Eca yang belum terwujud, atau mungkin punya impian yang saya tuh pengennya tuh begini transpuan diterima, atau buat orang tua yang memiliki anak yang dari awal sudah terdeteksi nih sisi feminimnya tinggi, mendominasi, bagaimana memperlakukan anak. Kan beda-beda nih, keluarga mungkin akan memaksa kamu tuh terlahir begini, tapi anak merasa sebagai transpuan gitu. Kan beda-beda nih, Ca. Dijawab dulu lah apa yang belum terjawab, apa jawabannya yang berapa nih? 3. Pertanyaan kan 3. Cita-cita yang belum tercapai atau cita-cita yang belum tercapai. Cita-cita yang belum tercapai sih sampai sekarang masih keluarga lah ya. Oke. Keluarga harus benar-benar bahagia. Oke. Karena hidupin siapa dong? Oke. Jadi keluarga harus bahagia. Terus ada something sih yang belum tercapai. Cuman doain ya semuanya biar proses hidupnya berjalan dengan baik, pengumpulan pundi-pundinya semakin membaik, biar ya apa yang diinginkan bisa. Nah, yang diinginkan itu apa? Rahasia. Oh, rahasia. Iya. Oke, Aku baiklah. takut nanti digosipin. Oke, kami doakan, pasti saya yakin bahwa itu hal ya. positif dan hal baik. Dan pastinya hal positif. Oke. Ini saya pikir ini pesan yang baik dulu yang harus disampaikan oleh seorang Eca transpuan yang pernah mengalami sekian banyak proses untuk kemudian sampai pada titik ini. Sampaikan pesan kepada orang tua yang juga memiliki anak yang dari kecil sudah terdeteksi, oh ini sisi feminimnya jauh lebih kuat daripada maskulinnya. Bagaimana menanganinya, bagaimana mengarahkan, menerima anak ini. Kalau pesan untuk teman-teman transpuan dulu ya, di masyarakat, teman-teman transpuan di luar sana, jangan pernah takut dengan apa yang keadaan kalian sekarang ini. Teruslah berkarya dan lebih banyaklah berprestasi, lebih banyaklah memberikan energi positif, baik itu ke keluarga, ke masyarakat, dan kepada siapapun. Tapi berproseslah dengan banyak berbuat hal-hal positif. Strong, jangan berhenti sampai di sini. Nah, terus pesannya untuk ke masyarakat, kami ada di antara kalian, bukan kami nggak ada ya. Gitu. Jadi kalian juga butuh proses untuk menerima kami. Kami juga mengerti tentang apa yang kalian pikirkan, karena masing-masing kalian punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi suatu saat nanti kami sangat mengharapkan bahwa hanya satu kata, bahwa kami adalah manusia yang sama dan kami ada di bumi pertiwi ini. Jadi sesama manusia, hukum terbesar, saya Kristiani Katolik ya, hukum terbesar kita adalah hukum cinta kasih. Jadi kita hilangkan budaya yang ngomongin orang mulu gitu. Lebih baik kita menanamkan budaya di mana menghargai dan lebih mencintai sesama kita gitu. Dan pesan untuk ibu-ibu di luar sana, ini pengalaman ya. Aduh, aku emosional orangnya. Pesan untuk ibu-ibu di luar sana, jangan pernah menyakiti. Jika kalian memiliki seorang anak transpuan, terimalah dia. Tanpa kalian sadari bahwa mereka itu adalah titipan Tuhan yang dititipkan untuk kalian. Begitu. Jika kalian ingin mereka bahagia, terimalah mereka apa adanya. Jangan sampai mereka merasa didiskriminasi, seperti tersiksa gitu, karena pasti akan merasa sakit karena kita tidak punya ruang gerak. Dan ingat bahwa
untuk ibu-ibu di luar sana, pengakuan terbesar dan perlindungan terbesar yang akan membuat kita nyaman adalah keluarga. Untuk mama dimanapun, untuk mama saya yang mungkin akan melihat, menonton gitu, saya bangga menjadi apa adanya saya. Karena di sini saya berjuang juga untuk menghidupkan keluarga saya dari ketiadaan saya, dari tidak pengakuan orang terhadap saya. Tapi itu tidak berhenti di sini. Saya masih butuh proses lagi. Saya belum sempurna untuk harus mendapat pengakuan dari siapapun. Tapi saya bersyukur bahwa keluarga, terkhususnya mama saya, menerima dan mengakui saya sebagai anak. Terima kasih. Wow. Ini akhirnya Echa membuka hati membuka dirinya untuk. Karena kemarin ikut kegiatan itu banyak yang memberi cerita bahwa sampai anaknya dikucilkan, terus ada teman-teman sesama gender jadi pendeta dikeluarin, terus ada teman-teman transpuan yang kamu delete dari ini keluarga gitu, hapus dari kakak. iya gitu kan. Kita kan gini loh, kita gak minta bahwa kita harus seperti ini. Kalau menurut saya, kalau bisa meminta, saya akan meminta yang mana. Hidup itu adalah berkat gitu, anugerah dari Tuhan. Kan Tuhan kan, kalau kakak kan pasti Kristiani kan, kita kan belajar bahwa saya memberi kamu berkat itu, bertumbuh, berkembanglah di dunia, begitu kan. Jadi saya merasa bahwa ini adalah saya. Pasti Tuhan punya maksud dan cara untuk. Iya, untuk Tuhan punya maksud dan cara untuk siapa saja yang dihadirkan di dunia ini. Contohnya kakak punya visi dan misi pasti berbeda lah ya dengan saya. Tapi lewat kakak yang seperti apa, begitu juga terjadi pada saya. Saya terima karena saya tahu bahwa ini adalah titipan Tuhan, dan bagaimana saya berproses dengan hidup saya di dunia berhadapan dengan begitu banyak orang yang masih punya persepsi yang berbeda, baik atau buruknya terhadap saya terima gitu. Yang harus dicatat itu tadi ya, keluarga itu memang paling kunci, paling utama. Kita kuat kalau keluarga sudah memberikan kita dukungan, ya apalagi orang yang melahirkan kita ke dunia ini, ibu ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Echa yang sangat sibuk, kemudian bisa hadir sini. Bikin janjian juga sudah beberapa bulan yang lalu ya. Senang juga di sini sampai semuanya bisa dikeluarin. Karena kapan sih mau disampaikan inspirasi dari seorang transpuan biar di luar sana bisa tahu ternyata seperti ini. Tapi enggak sebegitu cepatnya untuk membuat kalian harus menerima kami. Itu butuh proses panjang, tapi ya semoga kita bisa lebih mengerti tentang hidup, karena masing-masing orang punya hak untuk menentukan kehidupannya masing-masing. Super sekali. Saya terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast Kipas Keuskupan Marantuka. Semoga cerita dari seorang Echa transpuan ini menginspirasi Anda di luar sana, terutama buat kita orang tua ataupun yang lingkungan kita ada transpuan. Saya pikir mereka juga adalah manusia yang sama dengan kita. Mereka juga memiliki hak yang sama. Toh yang menjalani hidupnya adalah mereka sendiri. Jadi buat apa kita harus bersuara bahwa kamu harus menjadi seperti dia, seperti saya, ataupun seperti siapapun. Ya, karena yang menjalani hidup kita. Dan percayalah, Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap kita yang diciptakan di dunia ini. Saya Sevi Belang, terima kasih sudah menyaksikan Kisah Inspirasi Podcast Komsos Keuskupan Marantuka. Salam sejahtera, sampai jumpa lagi.